Berdoa dimulai. Selesai. Mari kita hitung denyut nadi istirahat. Siap? Kita hitung 10 detik ya. Ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Kalikan 6, jumlah denyut nadi 1 menit. Kita hitung denyut nadi. baju syarat. Hey!
Pak Jun. Sip. Ayo. Harapan baru. Guys. Patri. Ibu. Halo Mbak Wirda. Ibu. Mau beli rumah dia. Ini mau senam atau mau ngapain? Udah sembuh. Udah sembuh, sehat ya. Jangan terlalu diforsir. Jangan terlalu diforsir. Halo Surabaya. Halo Mbak Lili. Halo Pak. Halo. Mantap. Sip, mantap. Ayo Ibu. Pagi juga. Mantap. Loh, di belakang. Masuk KPC di belakang. Om Cecep. Wih, Pak Edi. Sehat ya? Sehat. Sehat selalu. Sehat, Pak. Kang. Sehat ya, Kang? Sehat. Sehat ya? Alhamdulillah, itu yang dicari. Kayaknya free Palestine terus sih. Iya, wajib itu. Ntar sore ada lagi. Di mana sini? Halo. Belum bisa berdiri. Sip. Halo. Yes. Om Luciano. Selamat pagi. Ibunya nggak diajak? Oh, di depan. Kenalan dia apa? Memperkenalkan diri dong. Ya, saya kemarin. Ibunya belum. Dulu kan waktu di Papandayan kan bersebelahan kamarnya kan? Iya. Masih ingat aja lo, Mam? Mantep. Masih ingat aja? Iya. Lo yang banyak baju kotornya kan? Ayo Pak Hasan. Ya. Ibu yang nggak kelihatan. Aku tiap minggu ada. Saya tiap minggu ada. Oh iya. Ini ke belakang ya. Oh iya, masuk YouTube. Kemarin nggak ikut ya? Minggu kemarin. Ikut. Tuh. Oh gitu. Di depan, Mbak. Datang terlambat ya? Nanya mulu gitu dah.
Enggak. Oh saya di Makassar. Aku lihat kok kuliahnya di Unhas. Sudah ya, iya sudah. Berarti waktu masih muda atau waktu dinas? Bisa? Waktu udah punya keluarga. Oh, Tapi kalau pas muda aku kan pernah di KIP juga Ikra Mangun. serius? Serius. Tahun berapa? Tahun berapa ya? Jadi kuliahnya tuh banyak. Di STA Lan RI waktu kerja di Gambir. Nah, Terus IKIP Jakarta. Terus sampai Makassar. tapi IKIP nggak tamat. Nggak tamat, soalnya pindah-pindah. Aku tamat di IKIP. Ini mana? IKIP Rawamangun. Aku ini hampir tamat sebenarnya. Oh, Tapi pindah. Oh, jadi karena itu. Sebenarnya matrikulasi bisa di sana. Bisa ya? Iya. aku nggak Temanku tahu. banyak. Aku nggak tahu. Saya dulu paralel di IKIP sama di UI. Di UI. Dua. Saya sarjana hukumnya dari UI. Dari UI ya. Iya, iya, iya. Oh, dari IKIP juga. Tapi dulu Unhas bisa ya yang sambil kerja ya? Saya udah sini, saya kan di TB itu apa namanya Komkom. Oh, Terus bareng siapa? Bareng Hafif, bareng Kemas? siapa? Kemas yang sekretaris sini. Kemas Hasbullah Fidin kan? Iya. Itu Komkom juga. Nah, Iya. Komkom nggak ada baru STT. Ya. Di mana? Terakhir di Bekasi Timur ya? Saya terakhir Jatinegara. Oh iya. Iya, Jakarta Timur berarti. Tapi sebelum itu kan di Gatsu sama di Bandung auditor Di Gatsu lantai berapa? 11, Saya lantai 10 lantai 10. di hukum kan. Oh ya, cuma 10. Bagian sampingnya Pak Kadif, Ya, Pak IGM, Pak. Pak Ermadi waktu itu, Pak Ermadi, Pak Kiskenda. Lantai 11 sering kan kalau ngurus-ngurus SK kan saya yang bikin kan dari hukum kan. Lantai 11 itu zamannya Pak siapa? Pak Daryono. Oh, lantai 11 bukan yang performansi ya, bukan? Auditor. Oh iya. Zamannya Pak Joko Saryono yang meninggal, yang hitam kumisen. Itu Bapak Abidina. Siapa ya? Pak Joko dan siapa? Enggak juga, bos saya. 1, 2. Siapa kita? Siapa kita? P2 Tel. Kita tutup dengan cooling down yang hukumnya wajib untuk dilakukan semuanya. Ayo Mbak Dwi, yang mau kalah. Pejombongan. Yang kantornya di Ya, Terwati ya. tahu. Itu harus sama bos. Daftar ini. Kalau ada nggak bisa. Denyut nanti Ibu kita kembalikan sebagai barometer kita untuk selanjutnya. Mohon masih di barisan ya, Om Tante, sesuai dengan pesan para pengurus. Masih di dalam barisan. Ayo, barisan. Siap? Ketemu? Siap? Mulai. Ada 14. Ada yang di atas 20? Lapor ke Mbak Dwi ya, yang di atas 20. Tidak hancur. Tidak. Masih tetap di barisan ya. Pakmul, jadi nggak Pakmul? Pakmul mana tadi? Oh, waktunya. Oke. Bapak dan Ibu, kita kembalikan ke pengurus dan seperti kita ketahui, setelah ini adalah high talk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mantap, luar biasa. Terima kasih pada kesempatan yang bahagia hari ini. Saya tim dari Mitra Keluarga, khusus untuk tim Mitra Keluarga Bekasi Timur. Ada Bu Titi, tim regional, sama Pak Lukman ya. Ada juga Dr. Satria Prawira, Putra MKes SPOT Konsultan. Jadi udah ahli konsultan. Khusus untuk
nyeri ya dok ya, pinggul dan nyeri. Nanti dokter akan memberikan pemaparan sedikit. Sebenarnya sih ada materi di situ. Nanti kalau memang kurang penjelasan, nanti dokter akan sedikit menjelaskan tentang nyeri dan pinggul seperti itu. Pinggul dan lutut. Jadi khusus untuk lansia ya Pak. Oke. Beliau praktek di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur itu hari Selasa jam 9 sampai jam 12, hari Kamis jam 9 sampai jam 12, dan hari Sabtu jam 13 sampai jam 15. Nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan, nanti boleh nomor saya diinfokan ke bapak-bapak sekalian atau ibu sekalian ya. Itu aja pembukaan dari kita. Terima kasih banyak dari Mitra Keluarga Group atas sambutan bapak ibu sekalian. Langsung aja Pak Ibu dengarkan materi dari Dr. Satria ya. Kepada Dr. Satria, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan dok. Ya, terima kasih Pak Asep. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Semangat semuanya. Siap. Saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya adalah Satria Prawira Putra. Saya adalah dokter ortopedi, mengambil keahlian subspesialisnya khusus untuk pinggul dan lutut. Jadi saya mau terangkan nih, kebanyakan, jadi saya biasanya dikenal dokter khusus orang tua ya. Jadi pada saat kita berumur 40 tahun ke atas, penyakit yang paling sering yang kita alami adalah nyeri tulang belakang dan nyeri lutut. Nah, kebetulan dokter Satria ahlinya khusus untuk lutut ya. Jadi izin perkenalkan, saya S1-nya dokter umumnya lulusan UKI Cawang, kemudian mengambil spesialis ortopedi di Makassar, Universitas Hasanuddin, kemudian mengambil konsultannya subspesialis untuk lutut dan pinggul di Airlangga Universitas di Surabaya. Ya, sekarang yang saya mau bawakan materi adalah tentang nyeri lutut, yang kita bilang pengapuran. Jadi beda pengapuran sama pengeroposan. Yang paling sering yang terjadi pada orang tua pada saat nyeri lutut, misalnya bangun pagi, kaku-kaku lututnya, dan biasanya di ibu-ibu pengajian kalau lagi duduk mau bangun agak susah. Nah, itu gejala awal, gejala ringan dari pengapuran lutut, yang kita sebut istilah kedokterannya adalah osteoartritis. Ya ibu-ibu ya. Nah, jadi tadi yang ibu-ibu lakukan, olahraga yang tadi dilakukan itu tujuannya adalah untuk meningkatkan detak jantung, lebih ke kardio ya, membakar kalori. Selain kardio, tadi saya lihat Bapak Ibu sudah melakukan gerakan stretching, yaitu supaya otot kita makin lemas. Dimana pada saat umur 40 ke atas, makin lama otot kita ini makin alot. Semua makhluk hidup, mau manusia, daging kambing, daging ayam, daging sapi, makin bertambah otot kita ini makin kaku. Oleh karena itu harus dilakukan gerakan tadi. Jangan cuma di sini saja, supaya otot kita makin elastis ya. Tetapi masih ada yang kurang ini Bapak Ibu, yaitu untuk mencegah yang namanya pengapuran, otot kita juga harus diperkuat. Jadi olahraganya selain meningkatkan denyut jantung,
atau dan juga stretching yang tadi ya, di seperti kayak begini, kita juga harus menguatkan otot. Nah, kalau nyeri tulang belakang, otot yang dikuatkan adalah otot-otot tulang belakang supaya terhindar dari yang namanya operasi-operasi seperti itu. Lutut harus juga untuk pengapuran lutut adalah dia harus dikuatkan otot lututnya. Jadi kalau Bapak Ibu selalu misalkan berobat ke saya pasti akan memeriksa kekuatan otot lututnya kalau nyeri lutut. Selama kekuatan otot lututnya masih nyeri, saya pasti bilang latihan lagi. Nah, pertanyaannya latihan apa, Dok, yang untuk memperkuat otot lutut saya? Yaitu sepeda. Ya, betul sekali, sepeda. Yang saya butuhkan sepeda, tapi bukan yang sepeda yang ke Bandung ya. Hati-hati. Sepeda yang dari Bekasi ke Bandung, hati-hati. Jangan sampai itu namanya olahraga ego kita. Jangan terbawa sama ego. Hati-hati, karena kita sudah berumur 40 sampai ke 40 ke atas. Pada saat denyut jantung diforsir akan bisa menjadi serangan. Ngerti ya? Jadi saran Dokter Satria kalau mau olahraga ke Bandung naik sepeda, tolong lakukan treadmill dulu. Treadmill dites oleh dokter jantung. Ini jantungnya kuat nggak nih sampai ke Bandung seperti itu. Ngerti ya? Nah, kemudian kembali ke masalah lutut. Olahraga sepeda itu dilakukan cukup 10 menit, tetapi setiap hari. Kemudian sesudah, yang penting rutin ya. Saya tidak butuh sepeda ke Bandung tapi sebulan sekali, itu tidak perlu. Cukup 10 menit setiap hari. Kemudian nanti Dokter Satria akan cek kekuatan otot lututnya. Kalau belum kuat, tolong ditambahkan lagi giginya agak lebih berat. Kalau sudah terbiasa dengan ringan, nanti ditambahkan giginya. Makin berat, makin kencang otot kita. Sehingga yang namanya suntik oli, operasi itu tidak kita lakukan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, yang perlu ibu ketahui, pada saat nyeri lutut, semua dokter pasti akan foto ronsen. Gunanya foto ronsen apa? Untuk melihat ini udah stadium berapa, stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Kalau masih stadium 1, 2, 3 itu tidak perlu dioperasi. Pengobatannya bermacam-macam, bisa suntik oli atau apapun, tetapi yang paling penting menurut jurnal kedokteran American Orthopedic Surgeon adalah yang paling penting adalah exercise, penguatan otot. Jadi ibu boleh mau suntik mau apa, tetapi kalau tidak dikerjakan sepedanya, ibu sama saja membuang waktu, membuang uang seperti itu. Mengerti ya? Jadi sekali lagi, mindsetnya ini yang harus diubah nih ibu-ibu. Kadang langsung datang ke dokter, dok saya mau suntik. Hati-hati. Itu kayak suntik oli. Oli betul bagus, tetapi sama kayak engsel pintu. Kita kasih engsel pintu oli, tapi kalau pintunya tidak pernah digerakkan, percuma, akan kering lagi. Jadi yang paling penting adalah bukan suntiknya, bukan ininya, yang paling penting adalah kuatkan otot. Nah, sekarang yang merasa otot lututnya kuat, boleh tunjuk tangan, saya akan cek. 3 ya. Sekalian ngecek maksudnya. Oke, Bapak yang pertama. Tapi maju. Kemudian saya mau, karena penyakit ini paling sering terjadi pada ibu-ibu ya, bukan bapak-bapak ya. Ibu-ibu ya. Sampai sekarang nggak ketahuan kenapa bisa terjadi. Lebih banyak pada ibu-ibu dibandingkan bapak-bapak. Siapa yang merasa ibu-ibu lututnya paling kuat? Yang sering goes siapa? Sering goes? Oke, ibu. Nah, sekarang. Oke, sudah. Ya. Nah, nanti kita bandingkan. Oke. Bapak Ibu boleh cara ngetesnya kita duduk dulu ya. Duduk di sini. Ayo Ibu duduk. Kita duduk, cara ngetesnya kayak gini. Jadi Dokter Satria kalau di poli pasti akan cek kekuatan otot lututnya ya. Caranya luruskan kakinya, betul. Terus udah itu ankle-nya dicungkil, betul sekali. Oke, sambil kencangkan ototnya ya. 1, 2, 3, cungkil, kencangkan ototnya Pak ya. Mantep banget. Ini nggak akan yang namanya suntik lutut, operasi ini nggak akan terjadi seperti ini.
Tolong dicontoh ya. Bagus, bagus, bagus. Tapi bapak-bapak ingat, jarang ya sakit lutut. Yang sering adalah ibu-ibu ya. Nah sekarang ibu dengan ibu siapa? Ibu Ida. Oke, saya tes ya. Luruskan, kemudian naikkan cungkil. Kencangkan otot, kencangkan otot, kencangkan otot. Masih lembek. Ini calon-calon ke dokter Satria ini. Calon-calon ke dokter Satria ini. Ya. Oke, satu, ulang ya, ulang. Satu. Jadi supaya keras itu diturunkan, di ini dinaikkan, diturunkan, dinaikkan. Ayo, 1, 2, 3, cungkil. Masih lembek sekali. Calon-calon ke dokter Satria. Nah, ini rajin goes nggak ini ibu? Rajin goes ya. Nih. Nah, supaya ibu tahu lembek gini, coba giniin. Ibu yang cek sendiri, tangannya begini, kayak huruf C dari atas, dari begini, maaf, bukan? Nah, gini, ya tekan. Lembek ibu, lembek sekali tekan. Ngerti ya lembek kan ya? Ya, kalau oke. Coba, semoga kita ketemu yang keras ya. Kalau bapak udah keras, tapi ibu nggak boleh sentuh bapak. Nih, maaf ya, lurus, cungkil. Oh gila, ibu waduh. Ini, coba ibu pencet ya, lurus gini, ibu pencet. Goeser beda lah. Nah, ya. Ini contoh yang tidak akan ke dokter Satria, ya. Jadi pemeriksaan simple. Jadi jangan pernah percaya sama orang. Minum inilah, minum kolang-kaling, minum apa. Dokter Satria udah belajar sampai super spesialis, kurang lebih 20 tahun. Obatnya ini exercise. Selama otot kita kuat, saya jamin tidak akan ada namanya suntik, tidak akan ada namanya operasi. Dan ibu bisa jalan temani cucu sampai ke Sumarekon Mall muter 7 kali, nggak usah cari tempat duduk seperti itu. Mengerti ya? Oke, sekian tips dan trik dari saya. Terima kasih. Ya, ada yang mau tanya? Saya kasih 3 kesempatan. Oke. Bapak dulu, terus udah itu ibu yang baju topi merah. Bapak, oke. Cek. 1, 2, 3 ini. Ya. Oke, satu lagi, ibu. Siapa tahu sudah terwakilkan ya pertanyaannya ya. Pertama, ayo Bapak. Terima kasih dok. Siap. Nama saya Imam S. Oke, Pak Imam. Ya, baik, yang akan saya tanyakan adalah kalau saya habis goes, terutama jauh gitu ya. Ya. Kayak sini ke Bandung gitu. Waduh. Ini namanya cari penyakit. Oke. Ya, habis itu pasti ininya ketuk-ketuk gitu dok. Ininya itu bunyi gitu. Baik. Kenapa ya? Tapi kalau sudah istirahat sehari, 2 hari, 3 hari sudah agak sudah normal kembali. Itu kenapa ya dok ya? Oke. Baik. Siapa lagi? Keleduk ya. Tadi ibu yang pakai topi merah. Waalaikumsalam. Mas Pak, saya cuma menanyakan untuk usia seperti kita yang di atas 50. Oh, ibu 50, tampak awet muda sekali. Olahraga apa yang cocok buat ibu-ibu seusia kita? Oke. Siap. Bapak? Wah. Artis. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi sampai siang. Nama saya Pak D. Prapto Pempek. Artis nasional terkenal. Umurnya 70 kurang 69. Oke. 70 kurang
1. Ya. Ini saya pasien Bekasi Timur. Pernah 1 bulan 3 kali masuk. Karena waktu COVID juga di situ. Nah, sebetulnya pertanyaannya banyak karena penyakit saya banyak. Tapi berkaitan dengan seperti yang dikatakan Pak Imam itu tadi, tolong ditambahkan penjelasannya, suka bunyi kelakak-kelakak. Tapi kadang-kadang. Nah, pertanyaannya, ciri lutut yang dimaksud dokter itu nyerinya sebelah mana? Tolong tunjukkan. Ya kan? Kan saya pernah nyerinya di sini, di samping ini, samping kanan, di sini samping kiri gitu loh. Tapi di balungnya itu nggak pernah. Nah, terakhir saya bukan penggoes. Kalau mau latihan itu goes biar kuat, pakai apa? Gitu loh. Pakai sepeda lah. Atau pakai apa itu loh? Begini aja loh. Kalau masak sendiri kan kita lawan gila nanti kalau begini. Oke, terima kasih Mas Turun. Wassalam. Baik, terima kasih. Tes. Ibu cek. Kantornya dengan di sekitaran ya? Waalaikumsalam. Iya. Saya kan punya masalah dengan Zaman siapa ya? Siapa? satu ini ya. Yang sekarang jadi direktur itu Pak siapa ya? Bagus Prawoto. Oh yang masuk ke alam. Lebih dari 1 jam. Sampai itu yang dia kan itu saya enggak. Itu gimana cara? Kamu disuruh tahu. Pak Nono katanya Nono sih harus. Ada logistik. Itu yang bawa aku muter-muter ke Makassar. Cek. Oke. Ya, Bapak, saya mau jawab pertanyaan dari Bapak dulu. Untuk goes, kenapa kok keletek-keletek? Sebenarnya untuk bunyi keletek-keletek itu tidak usah terlalu dihiraukan, asalkan tidak nyeri. Bunyi keletek-keletek itu disebabkan karena biasanya akibat, ya betul, olahraga yang mengayuh, squeezing kita bilang ya, sehingga terjadi gesekan antara tulang sama tulang paha. Tetapi dengan olahraga sepeda, manusia itu bisa menciptakan oli sendiri. Ya. Jadi tidak perlu sebenarnya suntik oli itu dilakukan kalau memang sudah berat. Tapi supaya olinya bisa menghasilkan sendiri, oli badan kita lah yang paling bagus. Yaitu walaupun sudah tidak seperti kayak muda lagi ya, tetapi diciptakan dengan olahraga yang namanya mengayuh. Bukan berjalan ya, berjalan tidak ada mengayuh. Jadi harus ada gerakan mengayuh atau squeezing seperti itu. Sehingga cairan yang kental-kentalnya itu, kalau ibu pernah masak ayam antara paha atas sama paha bawah kita begini kan ada biasanya cairan tuh ya. Cairannya itu menghasilkan sendiri seperti itu. Nah, sekali lagi saya bilang, bunyi keletek-keletek jangan terlalu dihiraukan sepanjang dia tidak nyeri. Betul. Tetapi pada intinya olahraga sepeda itu bagus. Pertanyaan dari ibu yang baju merah, olahraga apa untuk seusia kita? Ya betul, pertanyaan yang bagus. Karena hati-hati, kadang keegoisan kita memaksa badan kita untuk olahraga paling berat. Sebenarnya olahraga yang dilakukan itu sebenarnya terbagi menjadi 3 ya ibu ya. Pertama, olahraga jantung. Apa sih olahraga jantung, dok? Artinya denyut jantung kita ditingkatkan sampai di atas 90 kali per menit. Dengan di atas 90 kali per menit, menurut dokter jantung ahlinya itu sudah bisa membakar kalori kita. Tapi kadang ada bapak-bapak, ibu-ibu yang memforsir sampai di atas 120.
sehingga dapat menyebabkan serangan jantung, misalkan pada maraton atau half maraton. Sehingga saran dari Dokter Satria, sebelum olahraga berat atau Bapak mau naik sepeda ke Bandung misalkan, saran ke dokter jantung dulu atau ke dokter spesialis kedokteran olahraga. Untuk biasanya yang dilakukan adalah treadmill, dites dulu jantungnya dalam treadmill sambil direkam, dilihat kalau denyut jantung begini, jantungnya udah mulai nggak bagus nggak, seperti itu. Jadi pada saat udah mulai nggak bagus, langsung dibilang sama Pak ke ini, oh Pak, ini maksimal olahraganya adalah olahraga yang intensitas sedang atau ringan, jangan dipaksa berat. Kalau dipaksa berat akan beresiko menjadi serangan jantung. Jadi syarat sebenarnya untuk mau maraton, mau sepeda jalan jauh, sepeda yang jarak jauh, syaratnya untuk usia 50 tahun ke atas, syaratnya tolong ke kedokteran olahraga atau ke dokter jantung untuk dilakukan treadmill, ngetes jantungnya, seperti itu. Nah, sekali olahraga jantung dulu ya. Olahraga apa? Jantung boleh. Kemudian olahraga stretching, karena otot kita ini makin tua makin alot ya, makin kaku. Oleh karena itu harus kita tarik-tarik seperti itu. Harus kita tarik-tarik. Waktu saya TK dulu saya sering penjaskes ya, penjaskes yang kita begini. TK kita sebenarnya nggak butuh karena otot kita masih lentur seperti itu. Yang kita butuh adalah penjaskes adalah pada saat usia 30 tahun ke atas seperti itu. Seharusnya yang kayak stretching yang tadi itu harus kita lakukan setiap hari. Kemudian berenang paling bagus karena dengan gerakan berenang semua otot dari bahu sampai ke kaki sampai ke leher semua ototnya diperkuat dengan berenang. Tetapi kan berenang kita nggak bisa lakukan setiap hari. Yang saya mau adalah pola hidup sehat yang dilakukan setiap hari. Pertama olahraga jantung. Oke, denyut jantung di atas 90. Kalau Bapak ada goes sepeda statis kan ada denyut jantungnya ya. Di atas 90 udah cukup untuk membakar kalori. Kemudian kita olahraga lagi stretching. Ya, harus di stretching otot kita supaya nggak gampang kaku-kaku. Dan yang paling sering kita tidak lakukan adalah olahraga penguatan otot. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu sering sekali terlewat. Yang tadi yang gerakan ibu lakukan itu adalah untuk kardio dan untuk stretching. Tetapi kalau untuk penguatan otot, mohon maaf, itu belum termasuk. Jadi penguatan otot yang seperti apa, Dok? Kalau misalkan tulang belakang, ya berenang nanti, atau ada gerakan plank seperti itu, 1-2 menit untuk menguatkan otot. Kalau dalam bidang saya lutut, ya tadi sepeda. Sepeda berapa lama? Cukup 10 menit supaya nggak terjadi yang seperti yang ibu bilang. Dok, kalau 1 jam saya sakit. Betul. Karena setiap olahraga yang lama, olahraga itu mencederai otot ya. Asam laktat itu terbentuk sehingga membuat kita pegal-pegal. Makanya biasanya kalau habis olahraga berat, secara teori yang bagus adalah pendinginan ya. Tadi Bapak udah lakukan pendinginan, tapi ada lagi yang lebih bagus, dicemplungin ke dalam es. Kayak gitu, supaya ototnya tidak mengalami muscle soreness seperti itu. Apa dibilang muscle apa? Otot yang berlebihan asam laktatnya, karena setiap kali kita bergerak asam laktat itu keluar. Kalau berlebihan akan menjadi kram seperti itu. Jadi artinya porsinya cukup. Dalam hal ini olahraga pada bapak ibu saya cuma sarankan untuk lutut adalah sepeda. Sepeda nggak perlu lama-lama, cukup 10-15 menit sehari dengan ada kekuatan seperti itu. Nah, Bapak tadi yang bunyi keltek-keltek, Bapak jangan khawatir selama tidak nyeri. Nah, posisi nyerinya lutut di mana, Dok? Kan lutut ini ada banyak, ada di depan, ada samping kiri, samping kanan, belakang, seperti itu. Semua yang namanya pengapuran lutut, Bapak, nyerinya bisa di sini, bisa di depan, bisa di pinggir, bisa di pinggir luar, bisa paling sering di belakang. Seperti itu, menjalar bahkan sampai ke atas dan menjalar ke bawah. Kalau nyeri disertai dan tidak bengkak ya, biasanya tidak bengkak, cuma nyeri. Tapi kalau nyeri disertai dengan bengkak merah seperti tanda-tanda bisul, nah itu bukan pengapuran, itu lain lagi. Itu apa itu, Dok? Itu bisa infeksi, ya harus kita periksa. Bisa infeksi, bisa macam-macam. Tetapi secara garis besar, Pak, 90%. Kalau saya lihat langsung 90%,
yang datang ibu-ibu, nyeri lutut, berat badan berlebih, ototnya lemah, saya sudah bisa pastikan tanpa foto ronsen itu adalah pengapuran lutut. Tapi tetap dokter Satria pasti kasih foto ronsen karena mau lihat ini udah grade berapa, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Dokter Satria tidak mengharapkan grade 4. Kalau grade 1, grade 2, grade 3, lakukanlah yang namanya ya kita fisioterapi. Fisioterapi itu diturunkan nyerinya pakai mesin-mesin yang itu supaya ibu tidak konsumsi painkiller karena bahaya sekali ya konsumsi painkiller. Celebrex, meloxicam itu bahaya buat ginjal. Oleh karena itu diciptakanlah mesin-mesin fisioterapi untuk menurunkan nyeri supaya ibu-ibu tidak terlalu lama minum obat anti sakit. Setelah sakitnya turun, baru fisioterapi akan mengajarkan gerakan-gerakan yang seperti alat-alat di fitness untuk menguatkan ototnya. Tergantung otot mana yang mau dikuatkan. Kalau lutut yang sakit, otot lutut yang dikuatkan. Sehingga Bapak Ibu kok kalau bisa nggak perlu mondar-mandir ke rumah sakit ketemu dokter Satria seperti itu. Tetapi kalau sudah grade 4, mohon maaf kayak pasien saya yang ke kamar mandi saja kakinya udah bentuknya udah huruf O seperti itu. Dia harus pegangan untuk berjalan ke kamar mandi 5 langkah udah kesakitan dan harus cari obat anti sakit. Itu udah nggak sehat seperti itu. Ginjalnya bisa rusak, bisa gagal ginjal. Oleh karena itulah alternatif terakhir usaha manusia adalah dilakukan operasi lapis sendi. Nah, setelah dilakukan operasi lapis sendi, ya hari pertama bohong kalau dokter Satria bilang nggak sakit, pasti sakit hari pertama sesudah operasi. Biasanya sampai benar-benar bisa aktivitas lagi, itu biasanya 1 bulan. Sampai benar-benar normal kembali aktivitasnya, bisa liburan, bisa kemanapun. Tetapi selama 1 bulan kalau nggak dipakai, kalau tidak dipakai untuk latihan berjalan, karena sesudah operasi harus berjalan. Kadang pasien tidak kadang pasien ketakutan karena nyeri pada saat berjalan. Tapi itu harus dilakukan supaya 1 bulan kemudian benar-benar sembuh. Makanya kalau tidak dilakukan, itulah ibu dengar, bapak dengar, oh kok dioperasi malah kaku ya, malah nggak bisa jalan. Itulah yang terjadi. Jadi harus kita terangkan pentingnya sesudah operasi harus segera berjalan walaupun sakit. Kalau nggak mau berjalan, mohon maaf, dokter Satria tidak mau operasi karena hasilnya pasti akan gagal. Seperti itu. Jelas ya? Jelas. Pengganti goes bisa dilakukan dalam keadaan boleh tidur sambil mengayuh. Tetapi memang yang paling ringan itu adalah goes. Atau bisa juga Bapak Ibu ke tempat fitness ya. Ada beban duduk, ada beban di sini, beban di kaki itu diangkat seperti ini. Cukup 5 menit untuk menguatkan otot. Alat goes bisa, betul sekali. Yang goes sama goes kaki sama goes tangan. Biasanya itu yang kecil itu di Tokopedia, di Shopee banyak. Tinggal dilakukan. Cuma yang saya mau adalah tolong berat, kalau bisa diperberat. Kalau sudah ringan ditambah beratnya. Oke? Bagus, ini sinar matahari, banyak vitamin D. Jangan khawatir, Tuhan menciptakan sinar matahari supaya nggak perlu kita minum-minum suplemen seperti itu. Mengerti ya? Terima kasih. Oh ya, baik. Teman-teman, ini saya ingin menyampaikan mewakili semua teman-teman, khususnya komunitas goes. Kalau tadi adalah hal-hal yang memang belum terjadi, ini udah terjadi. Banyak teman-teman kami, mungkin kalau saya hitung ada 10, dia jatuh, patah di kaki, mungkin di tangan dan lain sebagainya. Nah, karena ini dari keseluruhan ditangani secara medis, tidak ditangani oleh kayak tradisional pijat. Bagaimana mereka di dalam mengantisipasi ke depan? Satu contoh tadi saya ngobrol dengan Pak Sugeng. Beliau kalau patah di sini gitu ya, Pak Sugeng. Nah, Pak Sugeng di sini kalau pas ada gerakan sepedanya, terus ada beberapa teman-teman juga gitu. Nah, ini biar policy yang bisa diberikan dokter dan solusi yang akan dia lakukan ini antisipasi ke depan. Kalau sekarang nyaman-nyaman aja. Dan dokter tadi sampaikan
kalau sudah dioperasi datang lagi dong sampai dengan pemeriksaan berikutnya, kalau tidak kan problem. Ini yang harus dokter kasih tahu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi ada contoh Pak Tri tadi, beliau saya tahu beliau larinya luar biasa, jalannya. Jadi apakah ini dampak yang baik dengan jalan? Terus kalau kita bicara Bu Ida, beliau ini olahraganya luar biasa, tapi kenapa masih boy bahasa saya gitu. Nah ini biar mereka tidak sia-sia melakukan aktivitasnya, dan beliau luar biasa Pak. Bu Ida yang tadi mungkin Pak, yang Bapak bilang masih boy. Ya, tapi kalau Bapak tanya ke Bandung kemana-mana, beliau memang naik sepeda. Nah, kalau Pak Imam tadi naik sepeda, cuma naik mobil dulu baru naik sepeda. Nah, ini saya mohon maaf, saya ingin apakah yang seperti beliau dan seperti Pak ini adalah olahraga yang benar. Kalau memang benar, ya mereka harus mengikuti. Berarti kalau kita mau ke sana, ke Tangerang, jangan banyak yang naik sepedanya. Saya hitung yang naik sepeda benerannya satu, yang sakitnya jadi banyak kan. Baik Dok, tolong disampaikan biar ada ini. Siap, terima kasih pertanyaannya. Jadi tips dari saya, olahraga itu betul, jangan terlalu yang berlebihan, tapi tolong dilakukan secara rutin setiap hari. Teratur dan terukur. Pertanyaannya, Ibu Ida yang sering sepeda sampai jarak jauh. Hah? Oh, kalau Ibu ini kuat ototnya. Kalau Ibu olahraganya yang tadi yang masih gemoy, senam tenis. Nah, gini, senam tenis tolong kalau di usia kita, kalau ototnya masih lemah jangan dilakukan karena itu resiko cedera. Tenis, badminton karena itu high impact ya. Kalau otot masih berat seperti itu. Apalagi olahraga yang loncat-loncat. Ya, olahraga loncat-loncat itu dapat menyebabkan kerusakan lebih cepat dari tulang rawan. Karena tanpa olahraga aja, tanpa loncat-loncat, semakin kita bertambah umur, tulang rawan kita semakin tipis. Yang kita lakukan disuruh sepeda itu non impact, artinya yang nahan berat badan kita adalah bokong kita sama tulang belakang kita. Cuma kalau yang naik sepeda sampai ke Bandung, karena kelamaan tulang belakang menahan berat badan, akibatnya yang sering naik sepeda biasanya kalau jarak jauh tulang belakangnya yang sakit karena dia biasanya bungkuk terlalu lama. Ya, jadi hati-hati, penyakit tidak dicari pasti akan datang, apalagi cari penyakit. Mengerti ya? Artinya olahraga boleh, tapi jangan terlalu sampai yang ke Bandung ya, seperti itu. Apalagi kita udah usia. Artinya apa tips dan trik? Olahraga atlet, tolong atlet saja umur 25 sudah pensiun, ibu-ibu. Atlet ya, high impact. Mau atlet manapun, mau bulu tangkis, karena dia olahraganya menahan berat badannya, lututnya benar-benar di overuse seperti itu. Ingat ya, jadi olahraga untuk usia kita yang sudah pensiun itu jangan seperti kayak atlet. Ingat, atlet saja umur 25 dia pensiun. Ya, apa kalau kita seperti mau sampai kayak atlet itu namanya cari penyakit. Pasti akan datang penyakit seperti itu. Ya, itulah yang saya bilang, jangan egois. Jangan egois sama diri kita sendiri. Terus udah itu pertanyaan, oh ya, kalau kok bisa jatuh naik sepeda, hati-hati, ingat di usia kita yang sudah usia, keseimbangan kita kurang, nggak seperti waktu muda lagi. Dok, gimana caranya supaya keseimbangan kita nggak terlalu goyang? Caranya tolong kuatkan otot-otot di bagian perut, ya, otot-otot di bagian perut. Dengan cara apa? Dengan cara biasanya plank atau pokoknya otot-otot core ya, namanya otot-otot core. Orang tua saya, bapak saya pensiunan Bank Mandiri, itu usianya 77 tahun, semua ototnya keras, sehingga yang namanya refleksnya, semuanya nyeri lutut itu tidak ada, dan berat badannya sangat sesuai seperti itu. Jadi saran dari Dokter Satria, kalau tidak mau cedera atau apapun, olahraga jangan terlalu lama, perkuat
memperkuat otot-otot bagian keseimbangan, otot-otot perut, supaya karena kita makin tua nih keseimbangan agak kurang, refleks agak kurang. Jadi otot-otot perut diperkuat, sama kalau untuk lutut perkuatlah dengan cara goes. Ya, oke, terima kasih. Oh ya, yang belum kejawab ya, maksud saya gini, dari sekian teman-teman komunitas ada kurang lebih 200 itu lebih. Nah, ada beberapa teman-teman yang jatuh karena langsung dirawat ke rumah sakit. Sekarang ada yang ngeluh dan ada yang tidak. Nah, maksud saya, apa yang harus dia lakukan pada saat orang yang sakit? Berarti kayak tadi Pak Sugeng itu kalau jelek gitu ya, ininya sakit. Patah. Itu semuanya patah dok, yang mau patah. Jadi, nah yang gitu-gitu ini polisinya gimana jangan Oke, pada saat sudah patah dan ada yang dilakukan operasi dan ada tidak. Kalau patahnya bergeser pasti dilakukan operasi. Kalau patahnya tidak bergeser mungkin hanya pasang gips saja, tidak operasi. Tetapi pada saat pemulihan ingat, baik yang dioperasi itu gunanya dipasang pen itu tujuannya ya, yang sering salah kaprah nih pasien nih. Tujuan operasi itu setelah 1 hari sesudah operasi ortopedi sesegera mungkin bergerak. Karena 2 minggu tidak bergerak, otot-otot akan kaku. Mengerti ya? Jadi gunanya operasi adalah sesegera mungkin bergerak. Karena dengan operasi pasang pen, tulang yang patah yang menyebabkan kita sakit pada saat patah tulang adalah tulangnya bergerak. Pada saat kita bernafas, pada saat ototnya bergerak, tulangnya bergerak, otot kan menempel di tulang ya. Otot bergerak, tulangnya bergerak, sakit. Oleh karena itu harus ada yang pegang tulang yang patah itu supaya tidak bergerak. Itulah pen. Pada saat pen dipasang, sesegera mungkin harus bergerak walaupun sakit. Ya sakit bekas luka iris, tapi sakitnya udah nggak seperti kayak patah tulang, udah aman. Sesegera mungkin bergerak, tapi bukan menginjak ya. Kalau misalnya patahnya di sini tidak boleh menginjak, tunggu sampai 6 bulan sampai benar-benar menyambung baru menginjak. Tapi tujuan pasang pen adalah sesegera mungkin bergerak. Kalau tidak bergerak ya itu tadi, otot kita akan mengalami kekakuan. Nah itu gampang solusinya, ya dilemaskan lagi datang ke fisioterapi. Nanti dengan alatnya mengurangi nyeri, kemudian dilakukan latihan exercise lagi, maka ototnya akan lemas. Jadi yang keluhan-keluhan nyeri itu hanya nyeri-nyeri minor ya, nyeri-nyeri minor itu hanya masalah otot. Jadi cukup dilakukan nanti fisioterapi lagi, ototnya dilemaskan lagi, akan bisa beraktivitas lagi, saya jamin. Tapi bukan bermasalah di tulangnya kalau sudah ditangani tulangnya seperti itu. Mengerti ya? Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Bapak dan Ibu sekalian yang tadi tanya jawab, manusia itu bisa menciptakan oli sendiri. Jadi tidak perlu sebenarnya suntik oli itu dilakukan kalau memang sudah berat. Tapi supaya olinya bisa menghasilkan sendiri, oli badan kita lah yang paling bagus. Ya, walaupun sudah tidak seperti kayak muda lagi ya, tetapi diciptakan dengan olahraga yang namanya mengayuh. Bukan berjalan ya, berjalan tidak ada mengayuh. Jadi harus ada gerakan mengayuh atau squeezing seperti itu. Sehingga cairan yang kental-kentalnya itu, kalau ibu pernah masak ayam antara paha atas sama paha bawah kita begini kan ada biasanya cairan tuh ya, cairannya itu menghasilkan sendiri seperti itu. Nah sekali lagi saya bilang, bunyi keletek-keletek jangan terlalu dihiraukan sepanjang dia tidak nyeri, betul. Tetapi pada intinya olahraga sepeda itu bagus. Pertanyaan dari ibu yang baju merah, olahraga apa untuk seusia kita? Ya betul, pertanyaan yang bagus. Karena hati-hati, kadang keegoisan kita memaksa badan kita untuk olahraga paling berat. Sebenarnya olahraga yang dilakukan itu sebenarnya terbagi menjadi 3 ya ibu. Pertama olahraga jantung. Apa sih olahraga jantung dok? Artinya denyut jantung kita ditingkatkan sampai di atas 90 kali per menit. Dengan di atas 90 kali per menit, menurut dokter jantung ahlinya, itu sudah bisa membakar kalori kita. Tapi kadang ada bapak-bapak, ibu-ibu yang memforsir sampai di atas 120. Sehingga dapat menyebabkan serangan jantung, misalkan pada maraton atau half maraton. Sehingga saran dari dokter Satria sebelum olahraga berat,
atau Bapak mau naik sepeda ke Bandung misalkan, saran ke dokter jantung dulu atau ke dokter spesialis kedokteran olahraga. Untuk biasanya yang dilakukan adalah treadmill, dites dulu jantungnya dalam treadmill sambil direkam, dilihat kalau denyut jantung begini, jantungnya udah mulai nggak bagus nggak, seperti itu. Jadi pada saat udah mulai nggak bagus, langsung dibilang sama Pak ini, oh Pak, ini maksimal olahraganya adalah olahraga yang intensitas sedang atau ringan, jangan dipaksa berat. Kalau dipaksa berat akan beresiko menjadi serangan jantung. Jadi syarat sebenarnya untuk mau maraton, mau sepeda jalan jauh, sepeda yang jarak jauh, syaratnya untuk usia 50 tahun ke atas, syaratnya tolong ke kedokteran olahraga atau ke dokter jantung untuk dilakukan treadmill, ngetes jantungnya, seperti itu. Nah, sekali olahraga jantung dulu ya. Olahraga apa? Jantung boleh. Kemudian olahraga stretching, karena otot kita ini makin tua makin alot ya, makin kaku. Oleh karena itu harus kita tarik-tarik seperti itu. Harus kita tarik-tarik. Waktu saya TK dulu saya sering penjaskes yang kita begini. TK kita sebenarnya nggak butuh karena otot kita masih lentur seperti itu. Yang kita butuh adalah penjaskes adalah pada saat usia 30 tahun ke atas seperti itu. Seharusnya yang kayak stretching yang tadi itu harus kita lakukan setiap hari. Kemudian berenang paling bagus karena dengan gerakan berenang semua otot dari bahu sampai ke kaki sampai ke leher semua ototnya diperkuat dengan berenang. Tetapi kan berenang kita nggak bisa lakukan setiap hari. Yang saya mau adalah pola hidup sehat yang dilakukan setiap hari. Pertama olahraga jantung. Oke, denyut jantung di atas 90. Kalau Bapak ada goes sepeda statis kan ada denyut jantungnya ya. Di atas 90 udah cukup untuk membakar kalori. Kemudian kita olahraga lagi stretching, ya harus di stretching otot kita supaya nggak gampang kaku-kaku. Dan yang paling sering kita tidak lakukan adalah olahraga penguatan otot, bapak-bapak, ibu-ibu. Itu sering sekali terlewat. Yang tadi yang gerakan ibu lakukan itu adalah untuk kardio dan untuk stretching. Tetapi kalau untuk penguatan otot, mohon maaf, itu belum termasuk. Jadi penguatan otot yang seperti apa, Dok? Kalau misalkan tulang belakang, ya berenang nanti, atau ada gerakan plank seperti itu 1-2 menit untuk menguatkan otot. Kalau dalam bidang saya lutut, ya tadi sepeda berapa lama? Cukup 10 menit supaya nggak terjadi yang seperti yang ibu bilang. Dok, kalau 1 jam saya sakit. Betul, karena setiap olahraga yang lama, olahraga itu mencederai otot ya. Asam laktat itu terbentuk sehingga membuat kita pegal-pegal. Makanya biasanya kalau habis olahraga berat, secara teori yang bagus adalah pendinginan ya. Tadi Bapak udah lakukan pendinginan, tapi ada lagi yang lebih bagus, dicemplungin ke dalam es kayak gitu supaya ototnya tidak mengalami muscle soreness seperti itu. Apa dibilang muscle apa ya? Otot yang berlebihan asam laktatnya, karena setiap kali kita bergerak asam laktat itu keluar. Kalau berlebihan akan menjadi kram seperti itu. Jadi artinya porsinya cukup. Dalam hal ini olahraga pada bapak-bapak ibu-ibu saya cuma sarankan untuk lutut adalah sepeda. Sepeda nggak perlu lama-lama, cukup 10-15 menit sehari dengan ada kekuatan seperti itu. Nah, bapak tadi yang bunyi keltek-keltek, bapak jangan khawatir selama tidak nyeri. Nah, posisi nyerinya lutut di mana, Dok? Kan lutut ini ada banyak, ada di depan, ada samping kiri, samping kanan, belakang, seperti itu. Semua yang namanya pengapuran lutut, Bapak, nyerinya bisa di sini, bisa di depan, bisa di pinggir luar, bisa paling sering di belakang. Seperti itu, menjalar bahkan sampai ke atas dan menjalar ke bawah. Kalau nyeri disertai dan tidak bengkak ya, biasanya tidak bengkak, cuma nyeri. Tapi kalau nyeri disertai dengan bengkak merah seperti tanda-tanda bisul, nah itu bukan pengapuran, itu lain lagi. Itu bisa infeksi, ya harus kita periksa. Bisa infeksi, bisa macam-macam. Tetapi secara garis besar, Pak, kalau saya lihat langsung 90% yang datang ibu-ibu nyeri lutut, berat badan berlebih, ototnya lemah.
saya sudah bisa pastikan. Pak Imam itu tadi tolong ditambahkan penjelasannya suka dikelotok-kelotok. Tapi kadang-kadang. Nah, pertanyaannya ciri lutut yang dimaksud dokter itu nyerinya sebelah mana? Tolong tunjukkan. Ya kan? Karena saya pernah nyerinya di sini, di samping ini samping kanan, di sini samping kiri gitu loh. Tapi di balungnya itu tidak pernah. Nah, terakhir saya bukan pegawai. Kalau mau latihan itu gue biar kuat, pakai apa? Itu atau pakai apa itu loh? Yang begini aja loh. Kalau makan sendiri kan kita lawan gila tadi harus begini. Oke, terima kasih, matur nuwun. Wassalam. Tes. Ibu. Cek. Semuanya siap. Saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya adalah Satria Prawira Putra. Saya adalah dokter ortopedi, mengambil keahlian subspesialisnya khusus untuk pinggul dan lutut. Jadi saya mau terangkan nih, kebanyakan, jadi saya biasanya dikenal dokter khusus orang tua ya. Jadi pada saat kita berumur 40 tahun ke atas, penyakit yang paling sering yang kita alami adalah nyeri tulang belakang dan nyeri lutut. Nah, kebetulan dokter Satria ahlinya khusus untuk lutut ya. Jadi izin perkenalkan, saya S1-nya dokter umumnya lulusan UKI Cawang, kemudian mengambil spesialis ortopedi di Makassar, Universitas Hasanuddin, kemudian mengambil konsultannya subspesialis untuk lutut dan pinggul di Airlangga Universitas di Surabaya. Ya, sekarang yang saya mau bawakan materi adalah tentang nyeri lutut, yang kita bilang pengapuran. Jadi beda pengapuran sama pengeroposan. Yang paling sering yang terjadi pada orang tua pada saat nyeri lutut, misalnya bangun pagi, kaku-kaku lututnya, dan biasanya di ibu-ibu pengajian kalau lagi duduk mau bangun agak susah. Nah, itu gejala awal, gejala ringan dari pengapuran lutut, yang kita sebut istilah kedokterannya adalah osteoartritis. Ya ibu-ibu ya. Nah, jadi tadi yang ibu-ibu lakukan, olahraga yang tadi dilakukan itu tujuannya adalah untuk meningkatkan detak jantung, lebih ke kardio ya, membakar kalori. Selain kardio, tadi saya lihat Bapak Ibu sudah melakukan gerakan stretching, yaitu supaya otot kita makin lemas. Dimana pada saat umur 40 ke atas, makin lama otot kita ini makin alot. Semua makhluk hidup, mau manusia, daging kambing, daging ayam, daging sapi, makin bertambah otot kita ini makin kaku. Oleh karena itu harus dilakukan